Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan masih diberikan bagi kita untuk boleh belajar merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita akan mulai, mari kita satu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik, Tuhan kami yang hidup dan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bertemu, berkumpul lagi untuk boleh sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah Engkau atas setiap hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan Tuhan mampukan kami melakukannya dalam setiap langkah hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar dari renungan kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan judul perikopnya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ya, kita tahu apa itu harta, kita tahu apa itu mutiara. Nah, dua label ini yang akan kita pelajari, karena dua label ini yang Tuhan pakai, Yesus pakai sebagai perumpamaan untuk mengajar orang-orang pada waktu itu. Nah, di sini dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita peroleh sebagai anak-anak Tuhan? Ya, apa sih yang kita peroleh kita sebagai anak-anak Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang kita peroleh sebagai anak-anak Tuhan itu adalah sukacita. Ya, di sini dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing, maka jaminan sukacita yang daripada Tuhan itu sudah diberikannya bagi kita. Amin. Iya, jaminan sukacita yang melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Seperti berita-berita sekarang, ada berita orang yang kaya raya atau dengan label crazy rich dan para konglomerat segala macam. Mereka tidak bisa memperoleh sukacita itu walaupun harta mereka melimpah. Bahkan harta mereka dikatakan sampai 7 keturunan tidak habis sekalipun. Sukacita yang daripada Tuhan tidak bisa kita peroleh dengan harta yang semu, yang fana. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan ini kita belajar bahwa ketika seseorang menemukan harta yang besar, yang banyak, yang indah, dan yang berharga di sebuah ladang, Bapak Ibu, dengan sukacitanya dia berlari. Apa yang dikatakannya? Dia menjual semua apa yang dimilikinya demi memperoleh harta yang berharga itu. Nah, saat ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Apa yang menjadi harta yang paling berharga saat ini yang kita miliki? Apakah harta duniawi, rumah kita, mobil kita, atau keluarga kita, pasangan, karir, pekerjaan, jabatan, atau sebagainya? Nah, sudah relakah kita meninggalkan itu semua demi mengikut Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika kita sudah menemukan harta yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus, Dia adalah harta kita Bapak Ibu. Harta kita yang memberikan jaminan sukacita bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, jaminan sukacita itu sudah diberikannya bagi kita. Nah, Bapak Ibu ya, jadi mau ada tidak ada uang, tetap sukacita. Amin. Mau kita sehat atau sakit sekalipun, tetaplah bersukacita. Mau kita dalam kesulitan, senang, tetaplah bersukacita. Nah, karena itu semua
tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Karena ada apa Bapak Ibu? Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai seluruh hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap bersukacita, kita tetap bersemangat untuk boleh mengikut Tuhan. Lalu yang kedua, yang kita peroleh ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu yang paling penting dan yang paling utama adalah sorga. Sorga adalah tempat orang-orang yang akan Tuhan selamatkan. Sorga adalah tempat yang paling indah, tempat berkumpulnya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita sudah mengaku sebagai anak Tuhan, Yesus sudah ada dalam kehidupan kita, maka sorga itu diberikannya dengan cuma-cuma. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa di sorga itu tidak ada ratap dan tangis, tidak ada sakit, tidak ada mengeluh, tidak ada kesusahan. Bahkan kerjaan kita di sana itu hanya bersukacita. Sebab surga itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tempat kita berkumpul untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Nah, siapa sih yang gak mau ke surga? Ya, atau adakah di antara kita siapa yang kita tahu bahwa dia pengen masuk neraka? Saya rasa tidak ada. Semua kita manusia itu ingin ke surga. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, untuk itulah hari ini kita belajar bahwa ketika kita sudah mengenal Tuhan, sungguh-sungguhlah mengikut Dia. Ya, sungguh-sungguhlah mengikut Dia, sungguh-sungguhlah untuk percaya. Bahkan hari demi hari kita belajar untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, sungguhlah kita berbahagia di dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan diberikannya sukacita, diberikannya sorga sebagai sumber keselamatan bagi kita, orang-orang percaya kepadanya. Jadi, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan diberikannya sukacita. Jadi tidak ada lagi di dalam hidup kita itu persungutan, ya Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang namanya kita itu mukanya yang murung seperti itu. Ketika saudara-saudara kita sapa kita langsung emosi, temperamen, ya Bapak Ibu. Ya, bukan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Sifat-sifat keburukan, kehidupan masa lalu, kebiasaan lama, itu akan terhilang dengan sendirinya ketika kita sungguh-sungguh komitmen untuk belajar dan dibentuk oleh Tuhan. Nah, sukacita itu akan menguasai setiap kehidupan kita, ya. Lalu yang paling terpenting adalah surga yang kekal sudah Tuhan berikan bagi kita. Tetapi butuh perjuangan Bapak Ibu. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk kita memperoleh semua apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Seperti orang-orang yang ada di firman Tuhan pada hari ini, dia menjual seluruh miliknya. Ya Bapak Ibu, sudah relakah kita meninggalkan semua harta dunia demi mengikut Tuhan? Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, mari kita bersama-sama berjuang untuk mengikut Tuhan, untuk setia sampai akhir, mengikut Tuhan Yesus Kristus, melayaninya, dan melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita selalu. Apapun menjadi pergumulan bagi kita, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah, sukacita, keselamatan, surga yang kekal sudah diberikannya bagi kita. Puji Tuhan, kita bersyukur. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan buat segala kebaikan-Mu, buat firman Tuhan yang boleh memberkati kami pada hari ini. Tuhan menolong kami untuk senantiasa hidup di dalam sukacita yang sudah Tuhan berikan, sehingga di akhir nanti Tuhan, ketika Tuhan memanggil hidup kami
kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga-Mu. Surga tempat kami bersuka cita dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang menolong kami. Walaupun ada masalah, pergumulan kami, bahkan kesulitan hidup yang kami rasakan, kami tetap semangat, setia sampai akhir untuk mengikut Engkau. Sebab ada jaminan yang kekal Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semuanya. Shalom.